Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya. Seorang wanita, jika kesehariannya terbiasa mengamalkan sholat fardu, sholat sunnah, puasa, baca Al-Quran. Jika tiba masa haid, dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya, kabar gembiranya Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun jika menyangkut suatu pemikiran atau pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Berteman carilah yang baik, candanya pun akan memberikan faedah, umumnya kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan negeri ini akan menjadi baik. Sudahkah kita mengerti? Dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat, tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk, kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur. Biar nikmatnya ditambah. Kunci dari semua hal adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Nabi yang sudah jelas surga saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Ada sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan. Namun masih merasa aman dengan amalnya. Cara sholat khusyuk. Kenakan pakaian terbaik, perbaiki wudhu yang benar. Hadirkan perasaan seperti sholat kita yang terakhir. Kalau tidak bisa bersaing dengan orang soleh dalam memperbanyak amal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam memperbaiki diri. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan. Tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ajarkan Anda pengetahuan atau ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa makbulkan doa kita. Cuma cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikannya lambat, lambat jugalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memakbulkannya. Lawan dari kaya adalah cukup, bukan miskin. Jadi sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, rizki kita cukup, tidak ada yang miskin. Jika ada yang lalai diingatkan, karena surga terlalu luas untuk sendirian. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sholat tahajud. Disukseskan karir atau dimudahkan pekerjaan. Dibimbing mengawali aktivitas. Diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah. Ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Tidak ada status apapun di dunia yang memengaruhi seseorang masuk surga. Kalau Anda mendapatkan tingkat kekayaan dan merasa kaya dengan itu, Anda belum bebas dengan persyaratan masuk surga. Belum tentu harta menjadi jaminan masuk surga.
Syarat masuk surga bukan harta dan kedudukan, tetapi adalah keimanan dan amal saleh. Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman pasti beramal saleh. Mencaci itu tidak akan menambah kemuliaanmu, dan tidak pula membuat yang kau caci berkurang keburukannya. Ketika terasa diri ini hampa, tak ada apa-apa, bagai butiran debu di tengah samudera keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun menyentuh rasa yang dapat diwakili kata. Air selalu mengalir, dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar. Air nampak lemah ketika dia sedikit. Tapi, ketika dia sudah berkumpul maka menjadi besar, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Belajarlah dari air. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama, paling 5 tahun kalau tak ditangkap KPK, tapi kalau berkawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan kekal abadi. Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Wujud syukur yang sederhana ialah mengucap syukur, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau sudah menikah, maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang paling bahagia. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah adalah apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang. Dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini, kecuali Allah Ta'ala. Jika kau masih hidup bersyukurlah masih melakukan amal soleh. Jika kau mati tetap bersyukurlah, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Kebahagiaan seorang guru ialah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah, karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini jangan bangga dan sombong, karena ia juga hanya sementara. Kalau dengan memiliki motor dan mobil bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan kendaraan itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai untuk pergi ke tempat maksiat, maka itu adalah laknat dan azab. Hati-hati. Kita tidak perlu satu organisasi, satu sekolah ataupun satu guru, kita berteman di satu titik, Mukhlisin Lahuddin. Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita. Hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita, bahwa 10 atau 20 tahun lagi, mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah Ta'ala ridhoi. Jika mencari kawan tak bercacat, selamanya kita takkan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita takkan berpasangan. Jika tidak berubah, mungkin Anda akan musnah.
Jika engkau kehilangan harta, engkau tidak kehilangan apa-apa. Jika engkau kehilangan kesehatan, engkau telah kehilangan sebagian dari sesuatu. Jika engkau kehilangan akhlak, maka engkau telah kehilangan segalanya. Orang yang paling buruk perangainya, jika ia marah padamu, ia lupakan semua kebaikanmu. Ia sebarkan rahasiamu, ia lupakan kedekatanmu. Ia berkata buruk tentangmu, padahal engkau tidak melakukannya. Ikhlas itu rahasia antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya. Tidak diketahui malaikat untuk ditulis. Tidak pula diketahui setan untuk dirusak. Tidak diketahui nafsu untuk digoda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.